Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 12 semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya di pembahasan tentang ilmu badi, di mana kemarin kita sudah membahas tentang badi tauriyah ya. Kemudian sekarang kita akan melaju ke pembahasan berikutnya, yaitu badi mutobakoh. Kalau di sini disebut at-tibak ya, badi tibak. Maka sebelum ke pembahasan ya, kita mau lihat dulu ada beberapa contoh ya, baik di Al-Qur'an ataupun di hadis Nabi. Pertama kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 18 ya, di sana ada ayat yang bunyinya wa tahsabuhum aiqadaw wa hum ruqud. Artinya kalian mengira mereka itu bangun, wa hum ruqud, padahal mereka itu tidur. Nah, jadi ada dua kata yang berlawanan antara ruqud ya dan aiqad ya, bangun dan tidur. Kemudian kita lihat di surat berikutnya An-Nisa ya, ayat 108. Wa qala ta'ala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Nah, di sini juga ada dua lafaz yang sebetulnya lafaznya tidak berlawanan. Sama, yastakhfuna artinya mereka itu bersembunyi, takut gitu kan. Tapi kenapa ini menjadi berlawanan? Karena sebetulnya ada kalimat salab ya, pencabut. Pertama, yastakhfuna minan nas, mereka takut dari manusia. Kemudian selanjutnya wala yastakhfuna, dan mereka tidak takut. Nah, ada nafi itu. Ada nafi menjadikan dua kalimat ini berlawanan. Secara jenis tidak berlawanan. Satu materi, satu madah, takut. Tapi karena ada harfun nafi yang salah satunya, maka seolah menjadi mencabut ya. Mencabut yang awal, maka disebut salab ya. Tibak salab. Jadi tibak mutabakoh itu ada dua. Satu tibak ijab ya, dua tibak salab. Tibak ijab yaitu seperti tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud, alias ada dua lafaz yang berlawanan, aiqad dan ruqud, itu tibak ijab ya. Kemudian tibak salab adalah ketika dalam satu kalam itu ada dua lafaz yang sebetulnya satu madah lafadznya, tapi karena salah satunya pakai harfun nafi jadi berlawanan. Nah, itu disebut dengan tibak salab ya. Kemudian di hadis Nabi ada juga waqala alaihi salatu wassalam khairul mali ainun sahiratun li'ainin naimah. Nabi pernah berkata bahwa sebaik-baik harta adalah air yang mengalir ya, yang mengalir menyirami bumi padahal pemilik air itu sedang tidur. Nah, itu. Jadi antara sahirah dan naimah ya. Sahirah itu berarti airnya hidup. Naimah berarti tidur. Nah, jadi di sini Rasulullah menjelaskan bahwa harta yang terbaik adalah ketika kita memiliki sumber air di mana airnya mengalir, membasahi bumi ya dari sumber air itu, sementara kita yang punya itu sedang tidur. Jadi walaupun kita yang punya tidur, tapi harta kita terus bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah harta yang paling mahal ya, paling berharga. Al-idah, penjelasan. Idza nadharta ilal mithalil awwali, jika kau meneliti terhadap contoh yang pertama, minal amthilatis sabiqati, dari contoh yang telah lalu, tajid maka kau akan menemukan hu terhadap itu mithal, contoh, mustamilan itu mencakup ala lafdhaini, atas dua lafad al-mutadadaini yang berlawanan keduanya, fil makna, di dalam makna, wahuma yaitu aiqadhan wa ruqudun ya, kalimat aiqad dan kalimat ruqud. Wa fil mithalits tsani, dan pada contoh yang kedua, yuridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadzal ibarati, dengan ibarat ini, dengan ungkapan ini, anna khairal mali, bahwa sesungguhnya harta terbaik adalah ainu ma'in ya, yaitu mata air yang mengalir, yanamu ya, padahal sedang tidur siapa? Sahibuha, pemiliknya. Wahia, sedangkan air itu tadhillu faidatan, senantiasa mengalir, tusqi lahu ardon,
dan menyirami bumi. Ardahu, menyirami bumi pemiliknya atau bumi yang lainnya. Tapi hadal mithal, maka dalam contoh ini najid kita menemukan aidon juga lafdzon sahiratan, lafadz sahirah, walafdzon naimatan dan lafadz naimah mutanaqidaini yang kedua-duanya berlawanan fil makna, di dalam makna. Sahir artinya hidup, mengalir, bekerja. Naim artinya tidur, pasif. Nah itu. Wa amal mithalul tsalis, adapun contoh yang ketiga, pamustamilun ala lafdzaini, yaitu mencakup dua lapad min madatin wahidatin, yang sebetulnya lapad itu adalah satu materi, yaitu yastakhfuna, ya. Artinya takut. Artinya mereka bersembunyi, ya, karena takut. Itu satu lapad. Ahaduhuma ijabiyun, yang satu tidak pakai nafi. Ijabi disebutnya tanpa nafi. Wal akharu salabiyun, tapi yang lainnya lagi disebut salabi. Kenapa disebut salabi? Karena memiliki harfun nafi, yaitu la. Ya. Wa bi ikhtilafihima, dengan perbedaan keduanya fis salabi wal ijabi, baik dalam salab ataupun ijab, asbaha, itu menjadikan mutadadaini, keduanya berlawanan fil makna, dalam makna. Wa yusamma al jam'u baina syai'i, dan mengumpulkan antara dua hal, ya, dua hal yang berlawanan dan lawannya, wadiddihi dan lawannya, dinamakan fil amtsilatil mutaqaddimati, pada contoh yang lalu. Wa asbaha dan keserupaannya tibakon, dinamakan atau disebut dengan tibak, ya, atau mutabaqah, ya. Wa yud'a tibaku fin naw'aini, dan tibak itu selalu dipanggil dengan dua macam, ya. Al awwalaini at-tibakul ijab, ya, yang awal adalah tibak ijab, wa fi naw'il akhiri, dan jenis yang lainnya adalah tibakus salabi, tibak salab. Al istintaj, kesimpulan. At-tibaku, tibak, huwa an-najma'a, yaitu kita mengumpulkan bainas syai'i, antara sesuatu, wadiddihi dan lawannya. Wa huwa nau'ani, itu ada dua macam. Satu, tibakul ijabi, tibak ijab. Apa tibak ijab? Huwa malam yakhtalif fihi lafdzani al-mutadadani, sesuatu yang tidak berselisih dua lapad yang berlawanan. Jadi lapatnya memang berlawanan kedua-duanya, tapi tidak berselisih, baik ijaban wa salaban, secara ijab dan salabnya, yaitu seperti rukud dan aikod, ya, itu memang dua lapad yang berlawanan tapi tidak berselisih dalamnya. Yang kedua, tibakus salabi, tibak salab, huwa makhtalafa fihil lafdzani, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat dua lapad yang berselisih, al-mutadadani, yang berlawanan, ijaban wa salaban, baik secara ijab maupun secara salab, yaitu. Maka tibak ijab tadi contohnya adalah rukud dan aikod, tidur dan bangun. Sementara tibak salab contohnya adalah yastakhfuna dan la yastakhfuna. Jadi satu madah, tapi yang satunya itu menggunakan harfun nafi, ya, sehingga menjadi berlawanan. Yang seharusnya satu madah itu, satu lapad itu tidak berlawanan, tapi karena ini satu lapad diucapkan dua kali, kemudian yang kedua kalinya pakai nafi, ya, jadi seolah-olah keduanya berlawanan, berselisih. Nah itulah. Nah, untuk pembahasan kita kali ini bab mutabaqah, ya. Kita sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Selebihnya nanti kalian bisa cari di Al-Qur'an, itu banyak, ya. Yang disebut dengan badi mutabaqah itu banyak sekali di Al-Qur'an. Contoh kita bisa lihat di surat Al-Adiyat, itu, ya. Di sana ada, jadi mutabaqah itu artinya perbandingan, memperbandingkan antara dua hal yang berlawanan. Maka di Quran itu di surat Al-Adiyat kita melihat perbandingan, Allah memperbandingkan antara kuda dengan manusia, di mana kuda itu bekerja keras untuk menyenangkan majikannya, sementara manusia itu banyak yang mengecewakan terhadap majikannya. Nah itulah, itu mutabaqah, perbandingan. Itu saja mungkin semuanya mudah-mudahan bisa dipahami. Usikum nafsi bittaqwallah. Ya, untuk tugasnya mungkin, nah di sini ada as'ilah lil munaqashah, silahkan nanti kalian diisi, kemudian isinya dipotokkan, ya, dikirimkan. Lastu bi khairin minkum, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.